Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai integral dari bab 1 dan bab 2. Integral itu merupakan salah satu konsep dalam matematika yang berfungsi untuk menghitung luas, volume, serta berbagai perubahan yang terjadi secara bertahap. Pembahasan ini menjadi dasar dalam banyak bidang, mulai dari fisika, teknik, hingga ekonomi. Sehingga pemahaman tentang integral sangat diperlukan. Melalui presentasi ini, saya berharap kita dapat memahami apa itu integral dan bagaimana cara menyelesaikannya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rizky Riansyah dengan NPM akhir 002 dari kelas A beserta teman saya Dinar Azhari dengan NPM akhir 008 dari kelas A. Di sini kami akan usahakan untuk bisa mempresentasikan mengenai integral. Nah, lanjut untuk materi yang pertama itu ada integral tak tentu. Integral tak tentu ini merupakan pengintegralan suatu fungsi turunan fx yang berarti mencari integral atau antiturunan yaitu fx. Nah, bentuk umumnya untuk integral tak tentu ini yaitu integral fx dx sama dengan menjadi fx ditambah k. Yang dimana k-nya adalah sembarangan konstanta yang nilainya tidak tentu. Ke kaidah, di sini ada kaidah integral tertentu. Kaidah pertama formula pangkat, yang dimana integral x pangkat n dx sama dengan x n ditambah 1 per n ditambah 1 ditambah k, yang dimana n-nya itu adalah pangkatnya. Nah, lanjut di sini ada soal integral 9x pangkat 2 dx sama dengan integral 9. Nah, ini 9-nya di mana? Dari sini per 2 ditambah 1. Nah, 2-nya dari sini. Nah, lalu ditambah 1 dari rumus. Nah, lalu x-nya sama pangkatnya ditambah 1 plus c. Nah, lalu 9 per 3 yang dimana 3 ini penjumlahan dari pangkat dan 1 tadi yang dari rumus. Lalu x pangkat 3 ditambah c. Nah, selanjutnya 9 dibagi 3 ialah 3 dan 3x pangkat 3 plus. Lanjut, yang kedua ada kaidah 2 tentang formula logaritmis. Yang dimana integral 1 per x dx sama dengan ln x plus k, yang dimana integral dari 1 per x itu adalah ln x plus k. Nah, k ini tadi udah dijelaskan bahwa k ini adalah sembarang konstanta yang tidak tentu. Lanjut, ada kaidah 3 tentang formula eksponensial. Di sini ada integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x tambah k. Lalu ada integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u plus k, dan u adalah fungsi x-nya. Selanjutnya terdapat kaidah yang keempat yaitu formula penjumlahan akan dijelaskan oleh saya Rizky Riansyah. Yang dimana terdapat integral fx dx ditambah gx dx. Dalam hal tersebut itu terdapat dua fungsi, maka untuk formula penjumlahan kita bagikan terlebih dahulu menjadi dua fungsi, menjadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Lalu jumlahkan hasilnya akan menjadi fx ditambah gx tambah k. Untuk contohnya seperti berikut. Integral 3x kuadrat ditambah 4x dx sama dengan kedua fungsi tersebut kita bagi menjadi dua, yang mana menjadi integral 3x dx ditambah integral 4x dx. Lalu integralkan saja jadi 3 per 3x pangkat 3 ditambah 4 per 2x pangkat 2 ditambah c. Lalu kita sederhanakan menjadi x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 tambah c. Nah, selanjutnya terdapat kaidah yang kelima, yaitu formula perkalian. Terdapat suatu integral n fx dx menjadi n integral fx dx. Nah, maksudnya itu n-nya itu merupakan konstanta yang bisa mengalihkan sebuah fungsi. Nah, angka konstanta tersebut itu bisa dikeluarkan yang diletakkannya itu di depan simbol integral. Jadi, cukup kita mengintegralkan fungsinya saja, yaitu fx-nya, dan nanti kita kalikan pada akhir. Yang dimana nilai n atau nilai konstanta tersebut itu tidak boleh sama dengan 0.
Suatu contoh yang dimana integral 5x kuadrat dx sama dengan menjadi 5 integral x kuadrat dx. Kita integralkan suatu fungsinya menjadi 5 1 per 3x pangkat 3 tambah c. Kita kalikan jadi 5 kali 1 jadi 5 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Selanjutnya terdapat formula yang keenam, terdapat kaidah yang keenam, yaitu formula substitusi. Nah, formula substitusi itu berjadinya kita harus misalkan u du. Terdapat suatu integral f u du per dx sama dengan integral f kali u du. Maka sama dengan hasilnya itu f u tambah a. Terdapat suatu contoh yang dimana integral 2x ditambah 3 pangkat 5 dx. Untuk u-nya itu yang terdapat dalam kurung, yaitu 2x ditambah 3. Turunan du per dx, yaitu 2. Maka dx-nya itu du per 2. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam nilai u. Menjadi integral u pangkat 5 du per 2. Nah, terdapat suatu konstanta, jadinya itu jadi 1 per 2 integral 1 per 5 tambah 1 u pangkat 5 tambah 1 du. Hasilnya menjadi 1 per 2 dikali 1 per 6 u pangkat 6 tambah c. Kita kalikan jadi 1 per 12 u pangkat 6 tambah c. Lalu kita substitusikan lagi nilai u-nya, suatu permisalan u-nya, jadi 1 per 12 kurung buka 2x tambah 3 kurung tutup pangkat 6 tambah c. Lanjut, di sini ada contoh integral substitusi. Nah, di sini hitung I sama dengan integral x per cos pangkat 2 x pangkat 2 dx. Nah, di sini ada misal U sama dengan x pangkat 2 yang ini, maka du-nya adalah 2x dx atau x dx 1 per 2 du. Kita mengetahui bahwa y tan ax, maka dy per dx adalah 1 per cos pangkat 2 x aksen. Maka integral x per cos pangkat 2 x pangkat 2 dx sama dengan integral 1 per 2 du per cos 2 u. Nah, du ini kan tadi udah dimisalkan, nah, lalu masukkan ke sini, ke rumus ini. Nah, lalu 1 per 2 tan u ditambah k sama dengan 1 per 2 tan x pangkat 2 plus k. Lanjut, di sini ada latihan soal. Yang dimana soalnya itu integral x pangkat 3 akar x pangkat 4 ditambah 11 dx. Nah, kita misalkan dulu. Nah, untuk u-nya ialah x pangkat 4 ditambah 11. Nah, untuk u du per dx-nya ialah 4x pangkat 3. Lalu di sini ada dx-nya itu adalah du per 4. Nah, untuk x pangkat 3-nya kita pindahkan ke depan. X pangkat 3 dx du per 4. Nah, lanjut. Integral x pangkat 3. Nah, kita ubah akar ini menjadi x pangkat 4 ditambah 11 dalam kurung pangkat 1 per 2. Nah, jadi akar itu kalau dibentuk ke bentuk pangkat menjadi pangkat 1 per 2 dx. Nah, lanjut di sini kita masukkan integral u pangkat 1 per 2 dikali 1 per 4. Yang dimana tadi itu kita u-nya itu adalah kan ini. Nah, ini dipindahkan ke depan, dipangkatkan 1 per 2. Nah, lalu x-nya pindahkan ke belakang. Yang dimana x3 itu, x pangkat 3 kan tadi ini, x pangkat 3 itu adalah 1 per 4 du. Nah, 1 per 4 itu, du itu dituliskannya 1 per 4. Nah, lalu du-nya pindahkan ke belakang. Nah, lanjut, 1 per 4, kita 1 per 4 ini pindahkan ke depan. Integral u 1 per 2 du. Pangkat 1 per 2 du. Nah, lanjut, 1 per 4 dikali 2 per 3. Nah, untuk 2 per 3 ini kalau diuraikan itu pakai rumus yang tadi kaidah 1. Nah, tadi itu ialah menjadi u-nya itu 1, maka 1 kita tuliskan. Yang ini, yang u ini kita tuliskan menjadi kalau diuraikan itu 1 per 1 pangkatnya 1 per 2 ditambah 1. Nah, hasilnya 1 per 3 1 per 3 per
2. Nah, jadi 1 dibagi 3/2 itu adalah 2/3. Nah, lanjut. Nah, lalu di sini ada U pangkat 3/2. Nah, 3/2 itu tadi 1/2. 1/2 ini ditambahkan dengan 1 sehingga menghasilkan 3/2 plus C. Nah, lalu ini 1/4 kan dikali 2/3. 1 dikali 2, 2, dan 4 dikali 3, 12. Nah, ini langsung saja kalau perkalian. Lalu di sini U pangkat 3/2 plus C. Yang ini turunkan ke sini. Lalu, nah yang ini 2/12 kita bisa sederhanakan lagi dengan cara dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2, 1, 12 dibagi 2, 6. Jadi 1/6 U 3/2 plus atau ditambah C. Lalu di sini 1/6, nah U-nya itu masukkan yang tadi, X pangkat 4 ditambah 11. Nah, pangkat 3/2 plus C. Nah, ini hasilnya. Nah, baik, untuk selanjutnya itu ada integral tertentu yang akan dibahas oleh saya, Rizky Andriansah. Nah, integral tertentu itu merupakan integral dari suatu fungsi yang nilai variabel bebasnya itu memiliki batas-batas tertentu. Integral tertentu ini digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva yaitu fx dan di sumbu horizontal min x dengan suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh x sama dengan A dan x sama dengan B. Untuk umum rumusnya itu yaitu integral A menuju B fx dx. Maka integral dari fx dx itu adalah fx dari B menuju A sama dengan selanjutnya masukkan nilai batasnya itu pada x yaitu menjadi f kali B dikurangi f kali A. Nah, ini merupakan kaidah-kaidah integral tertentu. Untuk A-nya itu kurang dari B, B juga kurang dari C. Lanjut ke contoh soal. Nah, di contoh soalnya nih, terdapat suatu fungsi f(x) yaitu 3x kuadrat kurangi 15x kurangi 18 dx dengan batas 0 sampai 2. Masukkan integral 0 sampai 2 fx dx diintegralkan dari nilai 3x kuadrat menjadi 3/3x maka 3. Integral dari 15. Integral dari 15x yaitu 15/2 x kuadrat. Integral dari 18 yaitu 18x dengan batas 2 sampai 0. Maka kita sederhanakan menjadi x pangkat 3 min 15/2 x kuadrat dikurangi 18x dengan batas 2 sampai 0. Nah, substitusikan saja dengan nilai x2 dan x0. Nah, jadi kita ganti aja nih. Untuk x-nya dengan 2 dan dikurangi x-nya itu dengan 0 pada bagian kiri dan kanan. Untuk bagian yang x menggunakan 0 itu menjadi 8 kali 30 dikali 36, sementara untuk x yang 0-nya itu menjadi 0. Karena suatu perkalian ketika 0 atau 0 kali 2 akan menjadi 0, maka hasil dari perkalian tersebut itu menjadi min 58. Nah, dikarenakan ini merupakan integral tertentu, maka tidak terdapat atau tidak ditambahkannya C. Nah, ini ada kaidah yang kedua yaitu integral menuju A fx dx itu sama dengan 0. Kenapa jadi 0? Nah, kita lanjut ke contoh soal ya. Integral menuju 5 2x dx itu sama dengan 0. Kenapa bisa seperti itu? Logikanya jadi tidak ada luas yang terbentuk jika titik awal tidak ada atau titik awalnya sama. Jadi ketika dalam kurva tersebut tidak akan ada luas yang terbentuk maupun di vertikal ataupun di horizontalnya. Next, selanjutnya ke bentuk yang ketiga atau dalam kaidah yang ketiga. Integral dari A menuju B fx dx sama dengan min integral B menuju A fx dx. Nah, kaidah yang ini merupakan tukar batas. Jadi, jika posisi batas atas dan batas bawah ini ditukar, maka nilai integralnya akan menjadi negatif dari nilai aslinya. Nah, langsung ke contoh soal ya. Integral dari 1 menuju 3, 2x dx. Seperti rumus yang di atas ya, menjadi min integral 3 menuju 1. Integral dari fungsi 2x itu jadi 2/1 tambah 1 x, 1 ditambah 1 tambah c. Maka hasilnya itu menjadi min integral 3 sampai 1, 2/2 x kuadrat tambah 3. Maka hasilnya itu menjadi x kuadrat dari 1 menuju 3. Nah, kita substitusikan nilai x-nya itu dengan 1 dan x-nya itu dengan 3. Kita substitusikan, maka hasilnya itu 1 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 3. Nah, maka hasilnya itu menjadi min 8. Nah, di sini ada nomor 4 yang dimana ada integral dari A menuju B k f dalam kurung x dx sama dengan k A menuju B f dalam kurung x dx. Nah, jadi k ini dikeluarin. Lalu
integral A menuju B F dalam kurung dx. Dalam kurung X dx. Nah, di sini ada integral 1 menuju 4 5x pangkat 2 dx. Nah, sama dengan si 5-nya kita keluarin jadi 5 integral 1 menuju 4 x pangkat 2 dx. Yang dimana sama dengan 5 integral 1 menuju 4. Nah, x-nya itu 1 per 2 ditambah 1. Nah, 2 ini dipangkatkan. Pangkat ini diturunkan 2 ditambah 1. Nah, lalu kita tulis x 1 ditambah 2. Nah, pangkatnya ditambah 1. Plus atau ditambah c. Nah, sama dengan 5 integral 1 menuju 4 menjadi 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Lalu 5 integral 1 menuju 4. Nah, kita ini kan 1 per 3 tadi tuh. Nah, kita balik menjadi 3 per 1 x pangkat 3 ditambah c. Lalu sama dengan 5 integral 1 menuju 4. Nah, 3 dibagi 1 3. Nah, jadi sini kita memperoleh 3 x pangkat 3 ditambah c. Lalu kita kaliin. Nah, di sini 5 dikali 3. Nah, 3 x pangkat 3 ditambah c. Nah, lalu 5 dikali 3 itu 15 x pangkat 2 dengan 1 batasnya 1 menuju 4. Nah, kita di sini kita substitusikan bahwa x-nya kita ganti menjadi 4 dan 1. Lalu kita substitusikan 15. Nah, di sini 4 x-nya kita ganti dengan 4, pangkatnya pangkat 2, lalu dikurang 15 x-nya menggunakan 1 pangkat 2. Nah, di sini 15 dikali 8. Nah, di sini 4. Nah, di sini 4 dikalikan dengan 2 hingga hasilnya 15 dikali 8. Nah, kita kerjakan dalam yang dikurungkan terlebih dahulu. Lalu dikurang 15. Nah, di sini 15 dikali 8. Nah, 4 dikali 4. Nah, ini seharusnya ini tuh genap 16 hasilnya. Nah, 15 1 dikali 1 ialah 2. Nah, pangkat 2. Jadi 1 dikali 1 1. Nah, di sini seharusnya ini tuh 15 dikali 16 dikurang 15 dikali 1. Nah, di sini 15. Nah, ini tuh salah. 15 dikali 16 kita menghasilkan 240. Nah, dikurang 1 dikali 15. Ya, 15. 1 dikali 15, 15. Dan kita menghasilkan 225. Nah, jadi hasilnya itu, mohon maaf ini salah penghitungan ya. Nah, ini tuh jadi hasilnya 225, yang dimana dari 240 dikurangi 15 hasilnya segini. Ini ada nomor 5, integral A menuju B, kurung kurawal F dalam kurung X ditambah G dalam kurung X, kurung kurawal dx sama dengan menjadi, nah ini tidak bisa langsung diintegralkan, ini kita pecah terlebih dahulu. Nah, di sini kita pecah F A menuju B, integral A menuju B Fx dx ditambah, nah ini integral A menuju B G dalam kurung X dx. Nah, jadi ini tidak bisa langsung diintegralkan karena ini berbeda. Kita pecah, harus dipecah terlebih dahulu. Nah, lanjut ke latihan soal. Di sini ada integral 0 menuju 2 dalam kurung 3x pangkat 2 ditambah 4 dx. Nah, di sini kita pecah, di sini kita harus dibagi 2 jadi 2 integral. Nah, di mana integral 0 menuju 2 3x pangkat 2 dx ditambah integral 0 menuju 2 4 dx. Nah, integral 0 menuju 2, nah di sini 3x pangkat 2. Nah, di sini 3 per 2 ditambah 1. Nah, x 2 ditambah 1 ditambah integral 0 menuju 2 4 dx sama dengan integral 0 menuju 2 3 per 3 x pangkat 3 ditambah integral 0 menuju 2 4 dx sama dengan, di sini x pangkat 3. Nah, 0 menuju 2 ditambah 4x 0 menuju 2. Nah, yang dimana di sini itu nilai x-nya itu diganti dengan 2 dan 0. Kita melakukan dengan cara substitusi. Nah, dimana di sini x pangkat 3
Nah, kita ganti dulu menggunakan 2x, 2 di pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Yang dimana hasilnya itu kalau 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, dan kalau 0 dipangkatkan apapun hasilnya 0. Yang dimana 8 dikurang 0 hasilnya 8. Lalu di sini kita yang satunya lagi 4x. Nah, kan ini x ini tuh tadi belum dijelasin x ini kenapa jadi 4x sedangkan di atasnya itu 4. Nah, karena integral dari 4 ialah 4x. Kalau turunan dari 4x ialah 4. Nah, di sini kan 4x diintegralin menjadi 4x. Nah, yang dimana kita 4, nah x-nya kita ubah menggunakan 2, lalu sama dikurang 4. Nah, kalau yang ini dikurang dengan x-nya kita diganti dengan 0. Yang dimana 4 dikali 2 itu 8. Nah, 4 dikali 0 itu 0. Yang dimana 8 dikurangi 0 hasilnya 0. Nah, kita jumlahin hasil tadi, kan tadi tuh dapat x pangkat 3 dan 4x. Nah, kita jumlahin hasil yang tadi sudah disubstitusikan x-nya dengan 2 dan x-nya dengan 0. Nah, dan hasilnya itu 8, dan kita tambahkan yang hasil keduanya itu 8 ditambah 8 hingga hasilnya 16. Nah, lanjutkan mengenai integral trigonometri. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk integral atau integral trigonometri yang sudah ada ketentuannya. Jadi, integral sin x dx itu sama dengan min cos x tambah c. Integral dari cos x dx itu jadi sin x. Integral sec 2x dx itu jadi tan x. Integral dari cos x kuadrat x dx menjadi min kotan x. Integral dari tan x dikali sec x dx sama dengan sec x. Yang keenam itu ada integral kotan x cosec x dx sama dengan min cosec dx. Yang ketujuh, integral tan x dx sama dengan jadi min ln cos x. Yang kedelapan ada integral kotan x dx sama dengan ln sin x. Lanjut, nah terdapat bentuk-bentuk dalam integral trigonometri, yang mana pada saat integral sin nx dx dan integral cos nx dx pada dengan n-nya itu ketika genap, maka harus kita reduksikan. Dengan cara terdapat pada di sini suatu rumus ketika sin nx, sin pangkat nx sama dengan menjadi sin kuadrat x n per 2. Dengan jadi 1 per 2 dikurangi 1 per 2 cos 2x dengan pangkat n per 2. Jadi ya kita bisa dimisalkan ya ketika sin pangkat 4. Nah, maka hasilnya itu akan menjadi sin kuadrat x per kuadrat. Nah, jadi sin kuadrat per kuadrat juga jadi tuh jadinya itu 2 kali 2 kan menjadi 4. Kan sama hasilnya. Nah, selanjutnya ke bentuk yang dengan n-nya itu ketika ganjil ya. Maka rumusnya itu akan menjadi integral sin. Maka jadi integral sin nx dx. Maka jadi integral sin n min 1 x sin x dx sama dengan min integral sin n kurangi 1 x d cos x. Lalu tuliskan jadi sin n kurangi 1 x sama dengan sin kuadrat x n kurangi 1 per 2 sama dengan 1 min cos kuadrat x n min 1 per 2. Bisa disimpulkan untuk langkahnya itu ya ketika saya menaruhnya sin per. Contohnya itu ketika sin pangkat 3x, kita ubahkan menjadi sin 2x dikali sin x. Maka kalau samakan menjadi sin 3x. Nah, untuk langkah kedua itu, ubah sisa pangkat genapnya itu menggunakan identitas. Sin 2x menjadi 1 min cos kuadrat x. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ketiganya itu disubstitusikan, yang dimana u-nya itu cos x, sehingga du-nya itu min sin x dx. Seperti itu. Next, lanjut ke contoh soal. Nah, sini terdapat contoh soal bentuk yang bentuk n-nya itu ganjil. Integral cos pangkat 5 x dx sama dengan menjadi integral cos pangkat 4x dikali cos x dx. Jadi hasilnya itu kan sama ya. Sama dari cos 4 menjadi dari cos 5 menjadi cos 4 kali cos x. Nah, maksudnya digunakan dengan identitas untuk pangkat yang genapnya itu menjadi integral cos kuadrat x pangkat 2 dikali cos x dx. Nah, gunakan dengan identitas menjadi integral 1 min sin kuadrat x pangkat 2 cos x dx. Lalu kita misalkan untuk u-nya itu menjadi sin x dan du-nya turunan dari sin itu menjadi cos x. Maka substitusikan hasilnya menjadi integral 1 min u kuadrat pangkat 2 du. Jadi integral 1 min 2 u kuadrat ditambah u pangkat 4 du. Maka hasilnya itu u-nya itu kedepankan menjadi u min 2 per 3 sin 3x ditambah 1 per 5 sin pangkat 5x tambah 3. Di sini ada bentuk integral sin pangkat m x cos pangkat n x dx. Di sini bila m ganjil, nah kalau m itu ganjil, lakukan substitusi seperti pada pengintegralan integral sin pangkat m x dx. Dengan m ganjil, sedangkan faktor integral cos n x dx tidak diubah. Bila n ganjil,
lakukan substitusi seperti pengintegralan integral cos pangkat n x dx dengan n ganjil sedangkan faktor integrasi pangkat m x dx tidak diubah. Bila m dan n keduanya genap, reduksilah kedua pangkat tersebut seperti pada pengintegralan integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat m x dx untuk pangkat genap. Nah, di sini ada latihan soal yang dimana integral sin pangkat 4 x cos pangkat 3 x dx. Kita misalkan terlebih dahulu untuk u-nya itu sin x dan du-nya itu cos x. Nah, di sini integral sin 4x dikali cos pangkat 2x dikali cos x. Nah, di sini kan cos pangkat 3. Nah, kita tulis cos pangkat 2 dikali cos x. Nah, kalau ini cos pangkat 2 dikali cos x itu kan sama hasilnya akan cos 3, cos pangkat 3. Nah, jadi kita tuliskan cos 2x dikali cos. Lalu di sini integral sin pangkat 4 di x dalam kurung dikali 1 dikurang sin 2x cos x dx. Nah, lalu di sini integral kita ubah sinnya menjadi u pangkat 4 1 dikurang sinnya diubah sin x-nya diubah menjadi u kurung du. Nah, lanjut integral u pangkat 4 dikurang u pangkat 6 du sama dengan 1/5 u pangkat 5 dikurang 1/7 u pangkat 7 ditambah c. Nah, ini 5 ini dari mana? Nah, u itu di sini kalau dituliskan 1u. Nah, di mana 1 per 4 ditambah 1 itu kan 5, jadi 1/5. Nah, untuk u-nya itu kan tadinya 4 ditambah 1, nah jadi 5. Nah, jadi u pangkat 5. Nah, yang ini juga sama, itu caranya ditambah c. Nah, lalu 1/5, u-nya kita gantikan lagi. Dengan yang tadi u-nya itu adalah sin x. Nah, u sin pangkat 5x dikurang 1/7. Nah, u-nya ini cos pangkat 7 x ditambah c. Nah, selanjutnya pada bentuk integral tan dan integral cot. Akan dijelaskan oleh saya Rizky Andriansyah. Ketika integral tan pangkat n x dx dan ketika integral cot n x dx, nah, untuk n-nya itu lebih besar dari 2. Secara umum, jika penulisannya untuk tan, maka jadi tan nx sama dengan tan n min 2. Tan, untuk penulisan pada integral tan, pada umumnya itu tan n, pada umumnya itu tan pangkat nx sama dengan tan pangkat n kurangi 2 x tan dikali tan kuadrat x sama dengan menjadi tan n kurangi 2 x dikali sek kuadrat x dikurangi 1. Ketika pada integral cot, biasanya dituliskan itu menjadi cot pangkat nx sama dengan cot pangkat n kurangi 2x dikali cot kuadrat x. Nah, hasilnya itu akan menjadi cot n kurangi 2x dikali cos x pangkat 2x min 1. Selanjutnya lanjut ke contoh soal. Nah, di sini terdapat integral tan pangkat 4x dx, maka dipisahkan terlebih dahulu, dipecahkan angkatnya menjadi integral tan kuadrat x dikali tan kuadrat x dx. Selanjutnya gunakan identitas untuk salah satunya, maka menjadi integral tan kuadrat x dikali sek kuadrat x min 1 dx. Nah, selanjutnya itu diturunkan identitas tersebut menjadi integral tan kuadrat x sek kuadrat x dx dikurangi integral tan kuadrat x dx. Nah, selanjutnya disubstitusikan untuk yang integral keduanya. Nah, ketika u-nya itu tan x, maka turunannya itu ada u-nya sek kuadrat x dx. Maka kita substitusikan menjadi integral sek kuadrat x min 1 dx. Integral sek kuadrat x itu sama dengan tan x dikurangi x. Nah, untuk hasil tersebut itu kita substitusikan, integralkan untuk pangkat integral u pangkat 2 du sama dengan menjadi 1/3 tan 3x. Nah, untuk setengah, untuk 1/3 tan x pangkat 3 itu dikurangi dengan identitas menjadi, dikurangi dengan hasil yang sudah didifungsikan menjadi tan x kurangi x. Nah, hasilnya itu menjadi 1/3 tan pangkat 3x dikurangi tan x kurangi x tambah c. Maka hasilnya itu akan menjadi 1/3 tan 3x dikurangi tan x ditambah x tambah c. Di sini ada bentuk integral tan pangkat m dan sek pangkat n x dx dan integral cot pangkat m x
CSCE pangkat N X dx. Dan N-nya itu genap. Nah, tuliskan tan pangkat M X pangkat N X tan pangkat M X N dikurang 2 X 2 pangkat 2 X dan ubah sek N dikurang 2 X menjadi tan 2 dikurang N dikurang 2 X lewat hubungan 1 ditambah tan 2X sama dengan sek 2X pangkat 2X. Lalu tulis cot pangkat M dan CSC kosekan pangkat N X sama dengan cot pangkat M X kosekan N pangkat N dikurang 2 X kosekan pangkat 2 X dan ubah kosekan N kosekan pangkat N dikurang 2 X menjadi cot pangkat N dikurang 2 X lewat hubungan 1 ditambah cot pangkat 2 X dan kosekan pangkat 2 X. Bentuk tan pangkat M dan sek pangkat N X dx dan integral cot pangkat M X kosekan pangkat N X dx. M-nya ganjil. Nah, yang ini M-nya M ganjil. Nah, tulis kan tan M X sek pangkat N X sama dengan tan pangkat M dikurang 1 X sek N dikurang 1 X sek X tan X. Tulis cot pangkat M X cot pangkat M X kosekan pangkat N X dan cot pangkat M dikurang 1 X kosekan pangkat N dikurang 1 X kosekan X cos X. Lalu di sini kita lanjut saja ke latihan soal. Nah, di sini ada integral tan pangkat 3/2 X sek pangkat 4 X dx. Nah, di sini kita X tan 3/2 X sek 2 X sek X pangkat 2 X sek pangkat 2 X dx. Nah, yang ini kan pangkat 4 ya. Nah, kita pecah agar gampang nantinya. Nah, di sini jadi kan kalau X kalau sek pangkat 2 X dikali dengan sek pangkat 2 X menjadi sek pangkat 4 X. Nah, lanjut. Integral tan pangkat 3/2 X dalam kurung 1 ditambah tan pangkat 2. Di sini 1 ditambah tan pangkat 2 X. Nah, tan ini dari integral sek. Nah, di mana sek 2X itu adalah integralnya 1 ditambah tan pangkat 2X dikali sek pangkat 2 dx. Misal U-nya kita ketewitannya digantikan dengan U dan sek 2x dx du-nya itu merupakan sek pangkat 2x dx. Lalu integral U pangkat 3/2 dalam kurung 1 ditambah U pangkat 2 tutup kurung du. Nah, integral U pangkat 3/2 ditambah U pangkat 3/2 pangkat 3/2 ditambah 2 du. Nah, lalu integral U pangkat 3/2 ditambah U pangkat 7/2 yang dimana 7 ini dari hasil 3/2 ditambah 2 hingga menghasilkan 7/2 du. Lalu di sini integral U pangkat 3/2 du sama dengan kalau dituliskan tadi itu 1. Nah, di sini 1/3/2 ditambah 1. Nah, 3 ini dari pangkat U. Nah, ditambah 1 lalu kita tuliskan U pangkat 3/2 ditambah 1 sama dengan hasilnya 1/5/2. U-nya pangkatnya jadi 5/2 sama dengan 2/5 U pangkat 5/2. Nah, lanjut. Nah, 2 ini kan ini dikaliin ke sini jadi 2/5 hasilnya ini. Lalu di sini integral U pangkat 7/2 du yang dimana nah kita cara ini sama dengan yang atas yang tadi yang dimana kalau kita tuliskan di sini 1 U pangkat 7/2. Nah, 1 kan kita tadi udah tahu ya 1 U. Nah, 1 yang ini dibagi dengan pangkatnya 7/2 ditambah dengan 1. Nah, lalu U-nya juga dituliskan pangkatnya 7/2 ditambah dengan 1 sama dengan 1/9/2. Dan U-nya menjadi pangkat 9/2 yang dimana tadi 2 dikali 1 ialah 2 dan per 9. Jadi 2/9 U 3/9. U pangkat 3/9. Yang hasilnya 2/5 U pangkat 5/2 ditambah 2/9 U pangkat 9/2 ditambah C. Nah, kita ubah lagi si U-nya ini menjadi kan tadi udah diketahui ya, udah dimisalkan dengan U-nya ini digantikan dengan pemisalan yang tadi. Jadi di sini kita mendapatkan 2/5 tan. Nah, ini 5/2X
pangkat 5 per 2 X ditambah 2 per 9, U-nya itu tan 9 per 2 X ditambah C. Nah, dilanjutkan mengenai pengintegralan secara parsial. Kan dijelaskan oleh saya Rizky Andriansyah. Nah, untuk pengintegralan parsial ini merupakan sebuah teknik di mana fungsi yang akan diintegralkan berasal dari perkalian dua buah fungsi. Untuk memperoleh rumus integral parsial, perhatikan proses berikut. Misalkan U sama dengan yaitu U kali X dan P-nya itu Pi kali X. Jadi merupakan dua buah fungsi ya. Maka D U Pi per Dx, maka jadi U aksen Pi ditambah U Pi aksen. Turunkan menjadi D U Pi sama dengan U aksen Pi Dx ditambah U Pi aksen Dx. Maka U kali Pi sama dengan integral U aksen Pi Dx ditambah integral U Pi aksen Dx. Maka bisa dirumuskan sebagai berikut menjadi integral U kali Pi aksen Dx sama dengan U kali Pi dikurangi integral U aksen Pi Dx atau bisa disebutkan lagi menjadi integral U kali du sama dengan U kali Pi dikurangi integral Pi du. Nah, di sini terdapat suatu contoh salah yang di mana integral sin pangkat min 1x dx. Nah, sin pangkat min 1x dx itu bisa disebut dengan arsin x dx. Kita misalkan terlebih dahulu untuk U-nya itu arsin x, maka turunan dari arsin x itu 1 per akar 1 min x kuadrat dx. Untuk dp-nya itu dx, maka turunan pi-nya itu x. Nah, kita masukkan untuk hasil dari pemisalan tersebut ke integral U du sama dengan U kali Pi dikurangi integral Pi du. Nah, diperoleh menjadi integral aksin X dx diperoleh integral arsin X dx sama dengan X arsin X dikurangi dikurangi integral X 1 per akar X kurangi X kuadrat dx. Nah, dari sini terdapat suatu fungsi integral. Yang di akhir ini integral dari X 1 per akar X kurangi X kuadrat dx. Kita bisa misalkan. Nah, dari akarnya, untuk Y, akarnya itu dimisalkan sebagai Y. Maka dy menjadi min 2x dx. Sementara dx-nya itu menjadi min 1 per 2 dy. Masukkan hasil pemisahan tersebut. Nah, menjadi min 1 per 2. Integral Y pangkat min 1 per 2 dy. Maka hasilnya itu menjadi, hasil dari integral Y min 1 itu menjadi 2Y 1 per 2. Sederhanakan menjadi akar Y. Nah, untuk akar Y ini masukkan dari tadi hasilnya menjadi 1 min menjadi akar 1 kurangi X kuadrat. Nah, dari integral arsin X dx, arsin X dikurangi akar 1 X kuadrat, maka hasilnya itu menjadi X arsin X dikurangi akar 1 kurangi X kuadrat tambah C. Di sini ada pengintegralan fungsi rasional. Bentuk satunya adalah pembilang konstanta penyebut terdiri dari satu faktor linier dengan multiplisitas M dan M lebih besar atau sama dengan 1. Integral 1 per dalam kurung AX ditambah B pangkat M. Tutup kurung pangkat M. dx. Gunakan substitusi U sama dengan AX ditambah BO. Jadi ini U-nya itu dari dalam kurung ini. Diubah dari dalam kurung ini. Nah, langsung saja kita penjelasannya ada di sini, ada latihan soal yang dimana integral 2 per dalam kurung 2x ditambah 1 dipangkatkan 3 dx. Nah, kita misalkan U-nya itu dari dalam kurung sini 2x ditambah 1. Untuk turunannya, untuk du-nya itu 2 dx. dx sama dengan du per 2. Nah, lanjut. Di sini integral 2 per 2 ini 2x ditambah 1 ini digantikan dengan u pangkat 3. Lalu dx-nya kita ganti dengan du per 2, yang dimana integral u negatif 3 du sama dengan u negatif 2 per negatif 2 ditambah c sama dengan setengah min setengah u negatif 2 ditambah c. Dan hasilnya negatif 1 per 2 dikali 2 dalam kurung 2x ditambah 1 tutup kurung 2 ditambah c. Nah, selanjutnya mengenai pengintegralan fungsi rasional pada bentuk yang kedua, yaitu pembilangan polinom yang derajatnya itu sama dengan lebih besar dari 1. Nah, penyebutnya terdiri dari satu faktor linier dengan multiplitas M. Integral ini kita uraikan atas suku sebagai berikut. Ketika P kali X per AX tambah B dalam kurung pangkat M. Maka untuk M-nya itu kita uraikan tergantung dengan yang disesuaikan. Tulisan soal integral X kurangi 3 per X
kurangi 1 dalam kurung pangkat 2. Maka kita uraikan menjadi A per X min 1 ditambah B X min 1 dalam kurung pangkat 2. Nah, untuk X min 3 itu sama dengan A dikali X min 1 ditambah B. Dengan A sama dengannya itu 1. Untuk X min 3 sama dengan AX dikurangi A ditambah B. A dikurangi B dikurangi A sama dengan min 3. AX B kurangi A. Jadi B-nya itu min 2. Nah, masukkan menjadi integral X min 3 per X kurangi 1 pangkat 2 dx itu menjadi integral 1 per X min 1 dikurangi 2 per X min 1 pangkat 2 dx. Nah, maka menjadi integral 1 per X kurangi 1 dx sama dengan ln X min 1. Nah, menjadi integral min 2X. Integral min 2 per X dikurangi 1 pangkat 2 dx. Nah, hasilnya itu menjadi min 2 integral X min 1 dalam kurung pangkat min 2 dx. Maka akan menjadi min 2 X dikurangi 1 per min 1 pangkat menjadi min 2 dalam kurung X min 1 pangkat min 1 per min 1. Maka akan menjadi 2 per X kurangi 1. Maka integral dari X min 1 per X dikurangi 2 dx akan hasilnya itu ln X min 1 ditambah 2 per X min 1. Di sini ada bentuk 3 tentang pengintegralan fungsi rasional. Penyebut terdiri dari beberapa faktor linear dengan multiplisitas 1. Pada bentuk ini, kita lakukan penguraian sebagai berikut. S dalam kurung X per dalam kurung X dikurang X1 untuk kurung dikali dalam kurung X dikurang X2 dikali X dikurang Xn atau seterusnya. Sama dengan A1 dikurang X dikurang X1 ditambah A2 X dikurang X2 ditambah titik-titik ditambah A dan per X dikurang 2X2 dan seterusnya. Sini ada latihan soal yang dimana integral 5X dikali 3 per X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 3 dx. Nah, ini salah penulisan. Nah, lanjut kita ubah X ini X dalam kurung X2 dikurang 2X dikurang X sama dengan X dikali dalam kurung X min 3 dan dalam kurung X plus 3 atau ditambah 3 yang hasilnya 5X per 5X dikurang 3 per X dalam kurung X dikurang 3 dalam kurung X ditambah 1 dx. Nah, untuk hasilnya ini lanjut. Nah, dilanjutkan menuju bab 2 yaitu bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Limit X menuju A, sin X per X. Nah, yang dimana nilai X-nya itu kita gantikan dengan 0, maka hasilnya akan 0 per 0. Poin yang B juga hasilnya akan sama, 0 per 0 juga. Nah, bentuk-bentuk berikut itu merupakan bentuk tentu, yang dimana hasilnya itu 0 per tak hingga per 0, tak hingga ditambah tak hingga dikali tak hingga, 0 pangkat tak hingga pangkat tak hingga. Hal tersebut itu merupakan bentuk tak tentu, maka kita harus menggunakan aturan L'Hopital. Sini ada aturan L'Hopital yang pertama, yaitu kita misalkan limit X menuju A itu fx, maka hasilnya itu limit gx, hasilnya itu limit X menuju A itu gx sama dengan 0. Nah, kita bisa turunkan menjadi limit X menuju A menjadi f aksen X dibagi f yang dibagi g aksen X. Ada boleh tak hingga. Maka limit dari X menuju A itu fx per gx, hasilnya itu limit X menuju A f aksen X dibagi g aksen X. Nah, sini lanjut ke contoh soal. Nah, sini terdapat contoh soal yang dimana limit X menuju 0 tan 2X per ln 1 ditambah X. Kita disubstitusikan nilai X-nya itu dengan 0, maka hasilnya akan 0 per 0. Jadi kita harus turunkan suatu fungsinya itu, dimana kita tuliskan limit X menuju 0 turun dari tan yaitu 2 sek kuadrat 2X. Untuk ln turunannya itu 1 per 1 ditambah X. Nah, kita substitusikan kepada nilai 0, maka hasilnya akan menjadi 2 1 per 1. Hasilnya 2. Selanjutnya pada nomor yang kedua itu contoh soal limit X menuju 0, yaitu sin. Lanjut ke contoh nomor 2, limit X menuju 0 sin X dikurangi X per X ketiga. Hasilnya itu ketika kita substitusikan X-nya itu dengan 0, maka jadi 0 per 0. Maka kita menggunakan aturan yang L'Hopital 1, turunkan. Turunan dari sin itu cos dan X turunnya itu 1. Turunan dari X pangkat 3 berarti 3X kuadrat.
Selanjutnya kita substitusikan nilainya dengan 0, maka akan hasilnya 0, 0 juga, hasilnya menjadi min 1/6. Selanjutnya terdapat aturan L'Hopital kedua. Jadi kita misalkan limit X menuju A itu fx, maka hasilnya menjadi limit X menuju A Gx untuk nilai X-nya itu tak hingga tidak 0. Maka bilangan limit X menuju A itu menjadi f aksen X per G aksen X. Ini itu merupakan sama saja, cuman perbedaan dengan yang tadi itu untuk X-nya ini menggunakan tak hingga, untuk yang tadi X-nya menggunakan 0. Perhatian soal untuk nomor 1, limit X menuju 0 plus ln X kot dibagi kot. Kot 0 juga tak terhingga. Maka kita harus turunkan menggunakan L'Hopital kedua. Kita turunkan menjadi limit X menuju 0 plus turunan dari ln itu menjadi 1/X per turunan dari kuat itu jadi minus 1 per sin kuadrat X. Kita balikan, hasilnya itu menjadi min 1. Nah, selanjutnya ini ada bentuk tak tentu untuk 0 dikali tak terhingga. Bentuk ini diubah jadi bentuk 0/1 per tak hingga atau tak hingga dibagi 1/0. Nah, kita langsung ke contoh soal untuk menjawab dari contoh soal yang diberikan, yaitu limit X pi/2 tan X ln sin X. Hasilnya itu ketika X-nya diganti menjadi pi/2, yaitu tak terhingga dikali 0. Kita rubah dengan menggunakan aturan tertentu 0 dikali tak terhingga. Ini turunan dari tan itu kot, turunan dari sin, ln sin berarti ya seperti itu. Jadi hasilnya itu 0/0. Nah, kita turunkan dan hasilnya berarti jadi min 0 dikali 1 sama dengan 0. Baik, selanjutnya menentukan untuk bentuk tak tentu dari tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, bentuk ini merupakan bentuk fungsi pecahan yang dikurangi fungsi pecahan lain. Untuk menyelesaikan ini, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu agar pecahan tersebut menyatu menjadi satu pecahan tunggal. Nah, kalau kita langsung ke contoh jawaban dari contoh soal, yaitu untuk contoh soalnya itu tentukan limit X menuju 1 plus dalam kurung X per X kurangi 1 dikurangi 1 per ln X. Ketika langsung disubstitusikan dengan X-nya itu 1, akan hasilnya tak terhingga kurangi tak terhingga. Maka harus kita samakan penyebutnya sesuai dengan hal yang tadi. Jika kita sudah samakan hal penyebutnya menjadi limit X menuju 1 plus, maka menjadi X ln X dikurangi X kurangi 1 per X kurangi 1 ln X. Nah, itu dikonversikan ketika disubstitusikan nilainya dengan X 1 menjadi 0/0. Nah, ini sudah termasuk ke bentuknya. Maka kita bisa diturunkan menggunakan L'Hopital menjadi limit X menjadi turunkan menjadi limit X menuju 1 turunkan, maka akan menjadi limit X menuju 1 plus kurang di ln X itu 1 dikali N 1 dikali ln X ditambah X dikali 1 per X dikurangi L dibagi 1 dikali ln X ditambah X dikurangi 1 kali 1 per X. Nah, kita sederhanakan menjadi limit X menuju 1 plus ln X ditambah 1 dikurangi 1 dibagi ln X ditambah 1 dikurangi 1 per X. Maka hasilnya menjadi ln X per ln X ditambah 1 dikurangi 1 per X. Nah, turunan dari limit X, nah, ketika dilakukan lagi menjadi hasilnya 0/0, nah maka kita turunkan lagi menjadi limit X menuju 1, itu 1 per X dibagi 1 per X kuadrat. Substitusikan dengan nilai X yang 1 menjadi 1 per 1 ditambah 1. Jadi hasilnya itu 1/2. Nah, kita lanjutkan ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk tentu 0 pangkat 0 tak hingga, pangkat tak hingga, dan 1 pangkat tak hingga. Nah, untuk ini lakukan penarikan logaritmanya. Terdapat beberapa contoh. Di sini saya akan menunjukkan untuk contoh yang A-nya saja. Kita jawab untuk limit X menuju 0 pangkat plus X tambah 1 pangkat kot X sama dengan 1 per 1 pangkat tak hingga. Kita misalkan terlebih dahulu, misalkan dalam kurungnya itu Y. Y-nya itu X ditambah 1 pangkat kot X, maka ln Y-nya itu kot X dikali ln X ditambah 1 sama dengan menjadi ln X ditambah 1 dibagi ln tan X. Nah, dari hasil tersebut sudah bisa kita substitusikan, maka kita turunkan. Setelah disubstitusikan hasil 0/0, maka kita turunkan turunan dari ln 1 per X, maka hasilnya itu 1 per X ditambah 1. Nah, turunan dari tan itu sek kuadrat X. Nah, selanjutnya substitusikan nilainya
Jadi 1/0 ditambah 1/1 kuadrat. Hasilnya adalah 1. Nah, kembalikan Y-nya menjadi limit Y. Kembalikan Y-nya menjadi limit ln Y sama dengan 1. Maka limit Y sama dengan E pangkat 1. Hasilnya adalah Y. Di sini ada integral tak wajar jenis 1 dengan batas tak hingga. Di sini di bagian depan kita telah mendefinisikan pengertian integral tentu sebagaimana jumlah Riemann. Di sini ada integral tak wajar jenis 1 dengan batas tak hingga. Di bagian depan kita telah mendefinisikan pengertian integral bentuk sebagaimana limit jumlah Riemann. Konsep integral tentu ini didefinisikan sebagai sebuah interval tutup A, B dengan A, B bilangan real. Pada pasal ini akan diperluas arti sebuah integral tentu. Bila interval tersebut tak terbatas, berikut ini disajikan definisi dari integral tak wajar jenis 1, yaitu dengan batas tak hingga. Yang dimana di sini ada A itu integral dengan batas tak hingga dan B fx dx. Nah, ini tak hingga ini kita ubah menjadi sesuatu yang dimana kita ubah menjadi T tak hingga integral T menuju B f x dx. Di sini sama, jadi T itu kita temukan sebelah sini kiri berarti. Nah, kalau A menuju tak hingga f x dx dengan limit tak hingganya kita ganti Q tak hingga menuju A menuju Q atau tak hingga f x dx. Lalu yang nah kita kan udah tadi kan ini kalau yang sama itu negatif tak hingga, berarti dari titik B menuju negatif tak hingga ke kiri, kita temukan di kiri ke sana. Nah, untuk titik A menuju ke tak hingga, positif tak hingga, jadi ke kanan. Lalu di sini C ada negatif integral negatif tak hingga menuju tak hingga. Fx dx sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 menuju 0 fx dx ditambah 0 menuju integral 0 menuju tak hingga. Fx dx. Catatan, integral negatif tak hingga menuju tak hingga fx dx tidak sama dengan limit t negatif tak hingga integral negatif t menuju t fx dx. Nah, ini kalau gini sehingga ini tidak bisa dilimit menggunakan limit seperti ini. Nah, bila suku di ruas kanan nilainya berhingga, dikatakan integral tak wajar tersebut konvergen dan nilainya adalah hasil di ruas kanan. Lanjut, di sini ada latihan soal yang dimana integral negatif tak hingga menuju 0 pangkat 4 x dx. Nah, kita menggunakan limit. Nah, A ialah negatif tak hingga, kita integralkan A menuju 0 menuju integral A menuju 0 pangkat 4 x dx. Limit A negatif tak hingga 1/4 pangkat 4 x. Nah, dengan batas A menuju 0. Limit A negatif tak hingga 1/4 Nah, kita di sini kita ubah si x-nya ini menggunakan ini. Nah, ini tuh tadi tuh A x-nya itu yang pertama kita gunakan dengan 0. Nah, x-nya gantikan dengan 0 dikurang 1/4 pangkat 4 A atau tak hingga. Nah, di sini kita hasil 1/4 pangkat 0 nah kan ini 4 dikali 0 0. Nah, 1/4 pangkat A. Nah, 4 dikali A atau 4 dikali tak hingga hasilnya tak hingga. 1/4 dikali 1 1/4 dikali 0. Nah, ini pangkat 0 apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1. Nah, dikurang 1/4 dikali 0. Nah, ini kan A-nya itu integral. Apapun yang dikalikan dengan integral atau ya dikurangkan gitu, apapun itu apapun yang dikalikan dengan integral, maka hasilnya 0. Yang dimana di sini kita peroleh 1 dikali 1/4 dikali 1 itu hasilnya 1/4 dan 1/4 dikali dengan 0 maka hasilnya 0. Jadi 1/4 dikurangi 0 hasilnya 1/4 dan ini disebut konvergen. Lalu di sini ada integral tak wajar jenis 2. Integral tak hingga. Perhatikan hitungan berikut. Di sini integral negatif 2 menuju 1 per x pangkat 2 dx sama dengan negatif 1 per x dengan batas negatif 2 menuju 1 sama dengan negatif 1 dikurang 1/2 sama dengan negatif 3/2. Hasil ini tidak wajar sebab fx sama dengan 1 per x kuadrat x pangkat 2 fungsi yang positif. Jadi hasil integral seharusnya positif juga. Ketidakwajaran ini disebabkan fx tidak terdefinisi di x. Dx sama dengan 0, x sama dengan 0, elemen negatif 2 dan 1.
Integral seperti ini disebut integral tak wajar jenis 2. Perhitungannya tidak boleh langsung menerapkan teorema dasar kalkulus pertama. Berikut disajikan integral tak wajar jenis 2 serta didefinisikan perhitungan. Kita lanjut saja ke latihan soal yang dimana di sini ada integral 0 menuju 1 per x dx. Nah, limit a 0 positif atau dari 0 menuju dari kanan itu integral a menuju 1 x dx, yang dimana limit a 0 plus ln x, nilai mutlak x dengan batas a menuju 1. Nah, ln ini dari mana? Ln ini dari integral 1 per x. Dan di sini dari integral dx. Di sini lim a menuju lim a 0 pangkat 0 plus ln. Nah, kita substitusikan di sini. X-nya kita gunakan 1 ln dikali 1 dikurang ln dikali 2. Nah, untuk ln dikali 1 hasilnya 0 dikurang ln dikali hingga menjadi negatif hingga, dan hasilnya 0 dikali hingga. Nah, untuk negatif dikali negatif positif berarti hasilnya positif hingga. Di sini bahwa hasil di sini menunjukkan negatif yang divergen, yang tidak memiliki hasil. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan masih banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.